Bab 6. Don, Harvey tertegun, dia kemudian tersenyum. Orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia dikeluarkan. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita akan bercerai, ini bukan urusanmu. Aku harap kamu tidak ikut campur dalam urusan kami. Harvey tersenyum saat mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. Harvey, kamu bukan apa-apa. Lilian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya dan dengan cepat pergi setelah melihat-lihat di sekitar mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan di saat jam pulang kerja. Dia kemudian melihat dua gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang melihatnya. Suami Nona Zimmer adalah pecundang. Dia mengatakan bahwa dia akan memberinya mawar dari Praha. Beraninya dia mengatakan itu, apakah dia tidak berkaca? Belum lagi dia hanya naik sepeda listrik. Bahkan sandalnya jelek. Seorang pria seperti dia harus pergi dan meminta makanan di jalanan. Ya, saya tidak tahu mengapa Nona Zimmer akan menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu yang numpang. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Zimmer di luar sana. Mandy terdiam. Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seolah-olah dia demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. Nona Zimmer, kedua gadis di meja depan tampak kaget ketika mereka melihat Mandy. Nona Zimmer, kita hanya ngobrol mengisi waktu luang. Tolong jangan marah. Diam, teriak Mandy. Tubuhnya sedikit gemetar. Matanya memerah dan hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun, suaminya adalah menantu yang tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa melindunginya, dia selalu menjadi aib di depan orang lain. Pada saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang menjawab telepon itu berkata dengan lembut, Nona Zimmer. Petugas keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik telah mengirim satu truk penuh barang. Apa Anda mengizinkan mereka masuk? Untukku, Mandy tercengang. Dia tidak membeli apa-apa, tapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan seperti elit mengenakan jas berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, apakah Anda, Nona Zimmer? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari Praha. Silakan tanda tangani. Praha, Mandy berkata dengan ekspresi terkejut, saat pria tampan itu mengatakan, beberapa kuli dengan hati-hati membawakan kotak kayu mewah yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak itu bertahtakan kristal mengkilap yang menyilaukan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. Wow, apakah ini dari Praha? Dan kotak ini sangat indah. Apa isinya? Nona Zimmer, Anda berhak membukanya dan membiarkan kami melihatnya? Sebagian besar karyawan wanita menunggunya membuka dengan mata berbinar. Meskipun Mandy bingung, dia memberi kesempatan kepada pria itu untuk membuka kotak setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, di detik berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa saat. Ini adalah mawar dari Praha. Apa kamu yakin? Berita-berita menyebutkan bahwa ada penurunan produksi di Praha tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu begitu senang. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk ke buket mawar. Dia berkata, Nona Zimmer, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini bunga mawar dari Praha. Anda semua harus tahu bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga. Lihat di sini. Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket bunga mawar yang besar, di mana ada mawar kecil seukuran bros. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar, melainkan berlian dan permata dengan berbagai warna. Jantung Praha, Mandy terkejut, dia merasa seperti sedang bermimpi. The Heart of Praha dirancang dan diukir oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Ini adalah satu-satunya di dunia. Itu sangat unik. Selain itu adalah simbol dari Praha. Meskipun sangat berharga, itu tidak pernah untuk dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkan kepadanya hari ini. Wow, siapa yang mengirim ini padamu? Nona Zimmer, ini pasti diberikan oleh pengagummu. Ini adalah anugerah. Itu dikirim oleh Tuan Sander? Bukankah suami Nona Zimmer yang tidak berguna juga mengatakan bahwa dia ingin memberinya mawar dari Praha? Puff, kamu membuatku kesal. Bagaimana dia bisa membeli mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia masih tidak mampu membeli itu. Mandy benar-benar tercengang. Siapa yang akan memberinya mawar dan Heart of Praha itu? Mandy sama sekali tidak percaya kalau itu Harvey, karena dia paling tahu tentang situasi keuangannya. Dia biasanya memberinya uang saku, bahkan tidak mampu membeli bunga mawar biasa, apalagi bunga mawar dari Praha. Dia mungkin tidak akan mampu menanganinya. Mungkinkah, apakah itu dikirim oleh Don? Hati Mandy dipenuhi dengan perasaan yang aneh ketika dia memikirkan itu, namun sedikit malu. Di Platinum Hotel di kota Niamey. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat terkenal untuk tujuan hiburan di Niamey dan biayanya tidak murah. Diyakini bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Dan banyak mobil mewah yang terparkir di pintu gerbang depan hotel. Kali ini, pesta reuni kampus Harvey diselenggarakan di tempat ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir dekat gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang suka bernostalgia. Sepeda listrik ini telah menemaninya melalui pasang surut selama 3 tahun, jadi dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba terdengar klakson yang memekakkan telinga dari belakang sebelum ia sempat memarkir sepeda listriknya dengan baik.
Apakah kamu bodoh? Apakah kamu seorang kurir atau pelayan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Beraninya kau memarkir sepeda listrik yang rusak itu di sini? Apakah kamu sudah gila? Petik 2. Sebuah Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Kamu pengawas kelas? Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang telah menjadi pengawas kelas selama beberapa tahun. Bab 7. Kamu, Harvey. Howard Stone memandang Harvey dengan ragu. Dia mencibir sebentar, memarkir mobilnya, dan berjalan langsung ke hotel. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak berharap Howard mengacuhkannya ketika dia berbicara dengannya. Semua masuk ke room pribadi satu persatu. Semua teman sekelas ada di situ saat ini. Semua menoleh ketika pintu terbuka. Bukankah ini pengawas kelas? Wah, ia juga telah menjadi orang yang sukses. Sangat tampan, kata seorang teman ketika melihatnya. Memang, Howard mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit, dengan kunci mobil Audi tergantung di pinggangnya. Dia terlihat sangat tampan saat ini. Tak lama kemudian, seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Meskipun setelan itu tidak cocok untuknya, itu masih merupakan merek yang mahal, mewah, dan terkenal. Seorang teman sekelas melihat ini dan tersenyum. Harvey, sepertinya kamu juga baik-baik saja. Ayo, 2 kursi utama ini disediakan untukmu dan pengawas kelas. Howard melirik Harvey dan mencibir. Dia hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengungkapkan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey tidak peduli dengan kursinya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling ruangan. Tidak banyak gadis cantik di kelas saat itu. Namun, Wendy masih sangat cantik. Dia pantas menjadi seorang dewi. Wendy mengenakan pakaian bisnis. Tubuhnya yang sempurna ditunjukkan sepenuhnya, seperti buah persik yang matang. Itu sangat menggoda dan menarik. Bahkan Howard yang keren memperhatikan Wendy saat ini. Dia terkesan. Dia mendekat sambil tersenyum, dan berkata, "Oh, jadi itu kamu, dewi kami. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa kamu tidak mencari atau menghubungi saya? Jadi, kamu bekerja di mana sekarang?" Wendy tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak sebanding denganmu. Kamu bahkan mengendarai Audi." Mata Howard berbinar saat itu. Dia sepertinya punya kesempatan. Sang dewi sepertinya menyukai Audi yang dibelinya melalui kredit cicilan. Tepat ketika dia mau berbicara, gadis-gadis di sampingnya sudah lebih dulu berkata, "Wendy, sekarang adalah manajer administrasi di perusahaan investasi terbesar di Niamey yaitu York Enterprise. Dikabarkan bahwa dia akan segera menjadi manajer umum dan dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab." Wow. Semua orang takjub. Mereka tahu kuatnya York Enterprise. Banyak perusahaan dan wira swasta didanai oleh mereka. Meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, pengaruhnya mencakup semua lapisan masyarakat. Jika Wendy menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, maka dia akan memiliki kekuatan absolut. Siapapun yang berhasil memilikinya, tidak hanya akan menggandengnya tetapi juga memiliki banyak sumber daya dan manfaatnya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik sehingga dia tidak kalah mengesankan dari beberapa bintang wanita. Orang-orang di ruangan pribadi itu malu pada diri mereka sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Harvey tidak terlalu tertarik pada Wendy pada awalnya, tetapi dia menjadi tertarik ketika mendengar tentang York Enterprise. Perusahaan itu miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Namun, apakah dia begitu mampu? Mungkinkah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan melangkah duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbicara dengannya. Wendy tersenyum pada awalnya, tetapi segera dia tertawa. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata, "Harvey, apa kamu mau duduk di sini?" "Ah, apakah ini tempat duduk seseorang?" Dia berdiri dan berkata, "Tidak, aku hanya tidak ingin kau duduk di sebelahku." Wendy berkata, "Kamu memakai jas. Tapi saya pikir kamu lupa tentang sepatu kamu. Mungkinkah kamu meminjam jas itu?" Setelah mendengar itu, banyak orang memperhatikan bahwa setelan Harvey tidak cocok untuknya meskipun teksturnya bagus. Yang paling penting adalah dia mengenakan sepasang sepatu dengan beberapa lubang, dan jempol kaki kirinya bahkan mencuat. Gayanya berantakan. Harvey agak tidak berdaya. Seharusnya aku membeli sepasang sepatu. Ini sangat tidak pantas. Hahaha, Wendy, kamu memiliki mata elang. Awalnya, saya tidak ingin membicarakannya karena kami adalah teman sekelas sebelumnya. Namun, seseorang terlalu percaya diri dan ingin mendambakan sesuatu yang tidak layak untuknya. Howard berjalan keluar dari belakang dan tersenyum pada Wendy dengan penuh kasih sayang. "Teman sekelas kami, Harvey, baru saja datang ke sini dengan sepeda listrik. Saya awalnya mengira dia hanya mengendarai sepeda listrik karena mungkin tidak nyaman baginya untuk memarkir mobilnya. Lagi pula, dia mengenakan setelan high-end. Tapi dia lupa tentang sepatunya. Itu sangat bagus." Howard bertindak seolah-olah dia melihat melalui kenyataan. "Harvey, mungkinkah kamu membeli setelan ini dengan diskon dari tempat lain? Dan melihatmu seperti ini, aku yakin kau bahkan belum melepas labelnya. Ayo pergi dan kembalikan jas itu setelah pesta reuni, oke? Saya pikir itu tidak terlalu buruk. Namun, sepertinya dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Aku juga. Jelas bahwa dia belum mengganti sepatunya yang dia kenakan selama bertahun-tahun." Teman sekelasnya mulai menggosipkannya. Ada beberapa yang ingin pamer di depan sang Dewi Wendy. Pada saat ini, mereka mengkritik Harvey dengan keras. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman semejanya Shirley berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian sedikit berlebihan. Kita semua adalah teman sekelas. Bahkan jika gayanya agak aneh, apakah kamu harus mengatakan itu?" Shirley memiliki sosok yang cantik dan anggun. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering direcoki untuk mengalihkan pekerjaan ketika mereka masih kuliah. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka masih baik. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan berusaha keras untuk membantunya berbicara. Howard tiba-tiba maju selangkah dan meraih kerah Harvey ketika melihat kecantikan lain dari kelas mereka membantu sampah ini berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan label dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Shirley, apakah kamu masih ingin membantunya? Apakah kamu melihatnya?" Bahkan ia tidak melepaskan labelnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apakah kamu pikir dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang buruk? Dan jika saya ingat dengan benar, Harvey sudah menjadi menantu dari keluarga Zimmer 3 tahun lalu, kan? Menantu yang masih tinggal menumpang apakah mampu memakai setelan haute couture Armani? Hahaha.
Mungkin pakaian ini dicuri dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Oleh karena itu, tidak cocok untuknya. Harvey, kamu harus realistis. Seluruh Niamhi tahu bahwa kamu adalah menantu yang numpang di keluarga Zimmer. Kamu tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kamu pura-pura? Harvey mengangkat tangannya, mendorong tangan Howard menjauh, dan menatapnya dingin. Howard melihat itu dan mencibir. Apakah kamu ingin memukulku setelah aku mengungkapkan aslimu? Atau apakah kamu ingin memberitahuku bahwa pakaian itu milikmu? Jika kamu bisa membuktikannya, aku akan sujud untukmu. Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel model lama. Semua tertawa bahkan sebelum dia bisa menjawab telepon. Itu sangat lucu. Itu jenis telepon model lama yang terdiri dari pulsa telepon 3 tahun untuk $99. Harvey menggunakan telepon jenis ini. Bagaimana mungkin dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Atau apakah dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang numpang? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebaliknya, dia dengan cepat menjawab telepon. Tak lama kemudian, dia mendengar teriakan ibu mertuanya Lilian dari ujung sana. Harvey, kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak membersihkan toilet? Sial, dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya. Dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kamu memang menantu yang numpang. Kamu bahkan dimarahi melalui telepon karena menghadiri pesta reuni. Sepertinya ibu mertuanya memarahinya dan memintanya kembali untuk membersihkan toilet. Lia, meminta pria untuk melakukan ini. Aku lebih baik menghancurkan kepala saya daripada membersihkan toilet. Meskipun saya tidak dapat menghasilkan uang, saya tidak akan menjadi menantu yang numpang. Bahkan jika kau memukulku sampai mati aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan pernah menghambat ambisi seorang pria, tapi saya tidak berpikir Anda adalah orang yang picik. Semua orang di sana membicarakannya. Bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Perusahaannya membutuhkan penjaga keamanan baru-baru ini. Dia ingin membantu Harvey untuk bertanya tentang pekerjaan itu, dan bahkan sampai ingin membelikan sepasang sepatu. Baik, keluar saja secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini. Howard memandangnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Wendy dan tersenyum. Dewiku, jangan biarkan suasana hancur karena beberapa orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baikku. Berbicara tentang sepupuku, kamu harusnya mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan kamu. Namanya Don Sander. Teman baikku harus membantu dengan memberinya wajah. Mungkin saya bisa meminta hotel untuk membawakan anggur terbaik mereka ke sini. Dia sudah menekan bel layanan sebelum Wendy bisa menjawab. Ketika pelayan datang, dia tampak tidak puas dan berkata, "Layanan macam apa ini? Mengapa kamu begitu lambat? Cepat pergi dan bawakan 2 botol anggur terbaik hotel ini di sini." Pelayan itu tertegun kemudian berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal. Aku takut." Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggang ke meja. "Apakah kita tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Don Sander adalah sepupuku. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Mengapa kamu tidak cepat membawakan anggur ke sini?" Howard dengan tenang melirik wajah Wendy dan melihat sang dewi terkejut. Tetapi dia acuh tak acuh. Dia telah melakukan kebaikan yang begitu besar malam ini. Dia yakin bahwa sang dewi akan memiliki kesan yang baik. Harvey tidak menyangka bahwa Howard adalah sepupu Don. Keduanya memiliki kepribadian yang sama yang membuatnya merasa menarik. Dia sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Howard. Segera, pelayan membawa 2 botol anggur. Dia kemudian berkata dengan ramah, "Tuan, anggurnya ada di sini, tapi..." "Diam dan buka saja." Howard tertawa dan melambai dengan acuh tak acuh. "Jika kamu tidak mabuk malam ini, jangan pulang. Ayo, ini roti panggangku untuk kalian semua." Dia mengambil anggurnya dan membukanya kemudian menatap Harvey dan mengerutkan kening. "Harvey, meskipun kita semua adalah teman sekelas, tidakkah kamu melihatnya? Apakah kamu berencana minum bersama kami? Kamu tidak diterima di sini." Bab 8. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu. Ketika dia melihat perilaku Howard, dia mengangkat kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi bersama? Saya khawatir akan ada masalah nanti." Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah. Tetapi jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apakah itu tidak akan mempengaruhi Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat Harvey masih di sana dan bahkan berhubungan dengan teman sekelasnya yang cantik Shirley, wajahnya menjadi gelap. "Harvey, tidak apa-apa jika kamu ingin keluar. Tetapi kamu mau membawa teman sekelas kami yang cantik menggoda. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu orang yang sukses? Jangan lupa, kamu adalah menantu yang menumpang. Dan kami merasa malu memiliki teman sekelas sepertimu." "Betul sekali, semua teman sekelas kami orang berhasil. Hanya kamu yang tidak kompetitif." Petik 2. Shirley, dia adalah menantu yang menumpang. Kamu tidak boleh pergi dengannya. Howard adalah karakter utama malam ini. Semua teman sekelas ini telah bergaul di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu cakap tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey dengan bercanda. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir, "Pelayan, tolong bayar. Jika seseorang tidak pergi, maka saya akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli makanan seumur hidup." Banyak orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu perak, hanya orang-orang dengan aset lebih dari 1 juta yang bisa memilikinya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Howard memiliki prestasi seperti ini di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana mereka bisa bersaing? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa tidak menatap Howard beberapa kali ketika melihat kartu perak ini. Orang ini cukup mampu. Howard senang ketika dia melihat mata si cantik yang menatapnya. Dia menatap Harvey dan melanjutkan, "Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, mari kita berbagi malam ini. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan menjadi milikku. Tolong bantu saya memisahkan tagihan menjadi 2. Petik 1. Pelayan itu mengangguk dan turun.
Shirley merasa khawatir pada Harvey saat ini. Lebih baik jika dia pergi sekarang, makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Mampukah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu, dan seorang pria yang berpenampilan manajer berjalan dengan cepat ke ruangan pribadi itu. Pelayan itu berkata pada Howard dengan meminta maaf. Pak, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi. Howard tercengang. Dia kemudian berkata dengan marah. Apakah kamu bercanda? Saya masih memiliki jutaan di kartu saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saldo tidak mencukupi? Petik 2. Ya Pak, saya minta maaf. Makanan untuk malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,7 juta dolar setelah dikurangi bagian pria ini. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Itu tampak tidak sopan. Howard ini memang dungu, meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibawa pelayan. Harvey tahu tentang itu. Itu adalah Eden 13 yang terkenal, anggur kerajaan asli Prancis, dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard menunjuk ke pelayan dan berkata, apakah kamu bercanda? Kami kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana kita bisa menghabiskan hampir sekitar 2 juta dolar per orang? Bawa manajermu ke sini, saya ingin melihat seberapa korup hotel Anda. Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, ini manajer kami. Sambil menunjuk pria tadi yang bersamanya. Howard kemudian berteriak ke orang itu, apakah kamu berencana untuk berhenti dari pekerjaanmu? Bagaimana konsumsi per orang bisa 100.000 dolar? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah sepupu Don Sander. Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, Tuan, saya sangat menyesal. Makanannya hanya sekitar puluhan ribu dolar. Namun, Anda memesan 2 botol anggur Prancis terbaik Eden 13 barusan. Per botol berharga 880.000 dolar. Jadi, Anda harus membayar 1,76 juta dolar. Ini sekitar 2 juta dolar setelah menambahkan makanan. Tapi karena kamu sepupu Tuan Sander, kami sudah membulatkan angkanya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Howard sangat marah. Dia meraih baju manajer. Bagaimana kamu memiliki anggur yang harganya lebih dari 800.000 dolar? Bahkan jika kamu memberikannya, saya akan mengatakan saya tidak menginginkan anggur yang begitu mahal. Aku akan memanggil polisi. Manajer menahan dirinya dan perlahan-lahan menepis tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Karena itu, dia telah melihat semua jenis orang di Niamhi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kali dia melihat yang tidak punya uang tetapi masih tetap berpura-pura. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah mengambil napas dalam-dalam. Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah memberikan Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali. Tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua ini direkam. Jadi kami punya bukti. Jika Anda ingin memanggil polisi, jangan ragu untuk melakukannya. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Praap, pintu ruangan pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kaos singlet bergegas masuk. Semuanya tampak galak. Ketika pelayan pergi untuk melapor kepadanya, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah. Jadi dia membawa penjaga bersamanya. Howard berkeringat dingin. Dia kemudian menggertakkan gigi dan berkata, di mana bosmu? Saya ingin bicara dengan bosmu. Kamu telah menjalankan toko gelap. Jadi, maksudmu aku membuka toko gelap? Seorang pria muda dengan rambut buskat mengenakan kemeja putih dan potongan 2 bola tangan di tangan. Dia masuk sambil tersenyum. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, tetapi juga jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesiap. Pemilik Platinum Hotel Tyson Woods dianggap sebagai salah satu individu teratas di Niamhi. Platinum Hotel adalah salah satu propertinya. Howard ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini adalah Tyson Woods. Dia adalah orang yang terkenal. Dia berlebihan sekarang, mengatakan bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don bukan apa-apa di depan Tyson. Howard hanyalah seorang anak kelas pekerja. Beraninya dia main-main dengan Tyson? Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bosnya tiba. Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda meminta anggur terbaik sendiri dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang, Anda menolak untuk membayarnya. Tidak, aku tidak berani melakukan itu, Howard berkata dengan cepat. Kami akan membayar tagihan. Dia menatap teman-teman sekelasnya untuk meminta bantuan. Dia hanya memiliki lebih dari 1 juta dolar yang tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang dia kumpulkan setelah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan membeli Audi melalui kredit pinjaman. Bagaimana mungkin dia bisa membayar 2 juta dolar sendiri? Teman-teman sekelas yang menyanjungnya barusan semuanya melihat ke arah lain. Kamu ingin pamer dan meminta anggur paling mahal. Maksud kamu apa? Sekarang, kamu ingin kami membantumu membayar? Mustahil. Tyson segera melihat melalui pikiran mereka. Dia perlahan mendekat dan menatap wajah Howard 2 kali. Dia kemudian berkata, Nak, jika kamu tidak punya uang, jangan pura-pura kaya. Tetap low profile, oke? Ya. Anda tidak perlu membayar tagihan malam ini. Tyson tersenyum, tapi dengan satu syarat. Tolong katakan, tolong, saya akan melakukan yang terbaik, kata Howard dengan ekspresi memohon. Tyson tersenyum jahat, biarkan dia dan dia menemaniku. Tatapannya menyapu Wendy dan kemudian jatuh pada Shirley. Kedua gadis ini, satu seksi dan yang lainnya lugu. Bab 9. Howard tercengang. Ini. Tidak, saudara Tyson. Selamat bersenang-senang dan nikmati. Howard tidak berani menatap wajah Wendy sewaktu selesai berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil kunci di atas meja dan hendak lari. Howard, kamu sialan. Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir seorang pria seperti Howard akan menjadi pengecut. Teman sekelas lainnya juga meringkuk. Semua dari mereka tampak takut mendapat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah tenang. Bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan mendidik Tyson Woods secara diam-diam ketika dia berada di keluarga York.
Tyson telah hidup di jalanan di usia muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir dibacok sampai mati di jalanan beberapa kali. Suatu kali, Harvey bertemu dengannya dan berpikir dia mungkin bisa menjadi tokoh terkemuka. Jadi memutuskan untuk melatihnya. Dia terkejut bahwa Tyson telah berkembang begitu baik hanya dalam beberapa tahun. Namun, Harvey tidak berniat untuk mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun. Tyson mungkin tidak ingin mengenalnya lagi. Sementara itu, Tyson yang jahat dengan sengaja melirik orang lain di ruangan itu. Meski demikian, ketika pandangannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dan dia berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maafkan saya." Semua orang di ruang pribadi terkejut pada saat ini. Tyson yang sangat arogan yang bisa dengan mudah membiarkan mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat. Seperti seorang siswa yang sedang diceramahi oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tyson pun terkejut. Bos mereka selalu tak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Sudah lama, Harvey menghela nafas setelah sekian lama, kemudian menyentuh bahu Tyson. Biarkan saja mereka pergi. Bagaimanapun juga mereka semua adalah teman sekelasku. Ya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Pak. Aku akan membiarkan mereka pergi. Keluarkan mereka dari sini. Saya ingin sekali bertemu Anda, Pak. Jangan biarkan mereka mengganggu kita. Tyson sangat bersemangat. Segera, teman-teman sekelas dengan ekspresi aneh. Itu semua ditendang keluar. Di luar Hotel Platinum, semua teman sekelasnya terkejut. Shirley berkata, "Saya tidak berharap Harvey membantu kita, tapi bagaimana dia tahu pemilik Hotel Platinum?" Wendy juga berbisik, "Apakah kita salah menuduhnya? Dia mungkin cukup cakap dan sukses juga. Bagaimana kita bisa salah?" Howard bingung saat ini. Dia harus mengembalikan citra dan reputasinya. "Saya tahu, Harvey pasti seorang penipu. Dia sudah lama berkolusi dengan Hotel Platinum ini dan ingin merampok uang semua orang," kata Howard getir. "Jika dia menginginkan uangmu, mengapa dia membiarkanmu pergi?" Shirley membantah. "Itu karena dia tahu aku akan menelepon polisi. Jadi, dia takut. Ya, kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa diselesaikan dengan semudah ini? Harvey, sialan itu, ini belum berakhir." Howard kesal. Teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa masuk akal. "Ya, ini belum berakhir. Harvey, menantu yang masih menumpang bahkan berani menggertak teman-teman sekelasnya. Kita lihat saja nanti, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan." Mereka hanya mengomel, tidak ada yang berani mencoba dan mengganggunya saat ini. Mereka semua pergi dengan sedih setelah memaki dan berteriak beberapa saat. Setelah menolak naik Audi Howard, Wendy masuk ke Porsche dan pergi. Hanya menyisakan Howard yang menggertakkan giginya. Hanya ada Harvey dan Tyson di ruang pribadi sekarang. Tyson berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih bisa melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu menginginkanku?" "Lupakan tentang mereka." Harvey tersenyum dan tidak mengambil hati. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson menggenggam mereka. "Ya," Tyson tidak berani membantah. "Tuan, di mana Anda bekerja sekarang? Saya belum dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir." "Kamu akhirnya akan tahu tentang itu. Ingat, panggil saja namaku ketika kamu bertemu denganku di lain waktu," perintah Harvey. Telepon model lama Harvey berbunyi lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial, aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan ke sini saat aku bebas." Begitu selesai berbicara, dia langsung keluar dan mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson. Bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan dengan rambut acak-acakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di Niamhi dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama. Jonathan menelponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima untuk York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup khawatir dengan masalah ini. Lagi pula, dia membeli perusahaan itu dengan 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia langsung ke sini pagi-pagi sekali tanpa sarapan. Harvey terdiam ketika dia sampai di perusahaan. Tidak heran itu adalah daerah paling makmur di Niamhi. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Jika dia hanya memarkir sepedanya dengan santai, itu mungkin akan tertabrak nanti. Dia berkeliling di sekitar perusahaan dan akhirnya menemukan tempat parkir di gerbang. Dia tiba-tiba mendengar derit rem segera setelah dia memarkir sepedanya. Lalu ada dentuman. Sepeda listriknya terbang setelah ditabrak Porsche. Brengsek. Harvey terdiam. Sepeda listriknya sangat sial. Baterainya baru habis beberapa hari lalu dan sekarang ditabrak Porsche. Porsche adalah mobil mewah. Untung hanya ada beberapa goresan di Porsche. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang dan tidak mungkin dikendarai sekarang. Sepeda listrik telah bersama saya selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Lah sangat lekat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, ada juga banyak orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cat mobil Porsche itu sangat mahal. Bisakah pria yang mengendarai sepeda listrik ini membayarnya? "Bagaimana caramu mengendarai sepeda?" Seorang wanita cantik mendorong membuka pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow. Orang-orang di sekitar terpesona oleh kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang sangat indah dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia sangat anggun, seperti wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy, Harvey tersenyum. Kebetulan sekali, dia akan bertemu dengan teman sekelas di hari pertama bekerja. Meskipun dia menabrak sepeda listriknya, dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelasnya. Harvey tidak bermaksud meminta pertanggungjawabannya dan siap bangkit untuk menyapa. Pada saat ini, Wendy melihatnya. "Kamu, Harvey, kenapa kamu di sini?" Wendy menjadi curiga. Harvey menggertak teman sekelasnya di Platinum Hotel tadi malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Apakah dia mengikutinya? Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan kredit dengan durasi lebih dari 700.000 dolar. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa menantu ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. "Harvey, mengapa kamu melakukan hal-hal buruk? Kamu bahkan belajar menipu orang?" Wendy berkata dengan agresif. "Ini, kamu yang menabrakku, oke?" Harvey tampak terdiam. "Awalnya aku ingin melepaskannya begitu saja karena kita adalah teman sekelas. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa saya menabrak kamu?"
Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang kuat berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa beberapa penjaga. Melihat adegan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, Nona Sorel, apa yang terjadi? Ada desas-desus bahwa Wendy akan diumumkan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyanjungnya, tanpa malu-malu menjilat. Apakah kamu tidak melihat? Ucap Wendy dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorel, Anda dapat yakin, saya akan mengurusnya untuk Anda. Dia berjalan ke Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Kamu tidak boleh memarkir sepeda listrik kamu di sini. Wah, keren sekali. Siapa yang membuat aturan ini? Kata Harvey dingin. Awalnya dia tidak marah. Tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuat? Tentu saja. Ini aku, kepala berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerugiannya dan minta maaf kepada Nona Sorel. Atau aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja. Itu sulit baginya. Biarkan saja dia membayar kerusakannya. Jangan kirim dia ke polisi. Harvey melirik Wendy. Dia tidak berharap dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia masih menunjuk ke sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya parkir di sini dulu. Lalu dia menabrakku. Aku sudah sangat baik karena tidak memintanya membayar ganti rugi. Sebaliknya, kamu ingin saya membayar kerugiannya. Apa kau sudah gila? Kamu, kepala keamanan menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Tetapi mengapa kamu masih harus meminta membayar ganti rugi? Siapa yang mengendarai Porsche dan menabrak sepeda listrik Anda? Dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. Perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak boleh parkir di sini. Oh, kebetulan sekali, saya juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu bagaimana kamu berani menyinggung perasaan Nona Sorel? Dia bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan sedih. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari warung-warung di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harusnya menjadi pembersih kan? Jika dia tahu Nona Sorel, saya khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet kan? Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Sebelumnya, dia takut ketakutan Nona Sorel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Nona Sorel. Masuk akal, ternyata dia kodok yang mencoba menelan angsa. Apakah dia tidak berkaca? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping sedang membicarakan Harvey dengan berbisik saat ini. Wendy bertanya dan berkata, kamu bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrutmu? Mengapa saya tidak tahu? Tetapi dengan sikapmu, tidak peduli siapa yang merekrutmu, saya katakan bahwa kamu dipecat. Saya tidak membutuhkan kamu untuk membayar kerusakan saya. Pergi saja dengan sepeda listrikmu.